warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik? Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri pertama kepada adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Fitri, saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Senang sekali bisa berada di hadapan adik-adik semua, adik-adik yang saya sangat sayangi, SMA Lab School Unpad Palu. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, saya mohon untuk ketua kelasnya untuk mengabsen teman-temannya yang sempat hadir pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, alangkah baiknya apabila kita sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Dan berdoa akan dipimpin oleh saya sendiri. Nah, adik-adik semua, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Materi pada pagi hari ini yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut kepercayaan keyakinannya masing-masing. Dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu pemerintah, pejabat agama, masyarakat maupun orang tua sekalipun. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Ayat 1 yang pertama akan saya bacakan yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Dan poin yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, meyakini pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Baik, kita lanjut. Adapun dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat kedua disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan tersebut. Nah, dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, kita lanjut bagian poin kedua, yaitu membangun kerukunan umat beragama. Ya, penjelasannya, kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan penguat. Nah, kedudukan sosial dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama juga dimaksudkan agar terbina dalam terpeliharanya hubungan baik dalam pergaulan antara warga negara yang baik dan seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah. Nah, kerukunan antar umat seagama ini berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Nah, dengan kata lain, dengan sesama umat seagama tidak diperkenan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetap harus saling dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleran apabila terdapat adanya perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut.
Oke, baik anak-anak. Sekarang kita ke pembelajaran berikutnya. Di sini saya akan membagi 4 kelompok. Nah, setelah itu masing-masing kelompok tersebut mencari contoh kerukunan beragama yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, langkah yang ketiga kita lakukan, masing-masing dari kelompok tersebut memaparkan hasil penemuannya. Kemudian masing-masing kelompok yang lainnya memberikan masukan dan pendapat yang telah dipaparkan oleh penemuan kelompok lainnya. Oke ya. Oke adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua dan dapat berguna untuk adik-adik. Nah, Ibu akhiri. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.